Firman Tuhan dibawakan oleh Kak Michelle. Selamat malam. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen. Baik, selamat malam. Kita malam hari ini sudah sampai pada pelajaran yang ke-6 dengan judul Meterai Allah yang Sebenarnya. Ayat inti kita terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai apa itu meterai Allah dan apa itu tanda binatang. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa surga, kami datang pada malam hari ini untuk meminta tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami sehingga renungan yang akan kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Martin Luther memiliki selera humor yang baik. Ia sering menyebut setan sebagai monyet Tuhan. Mengapa? Karena setan selalu berusaha meniru pekerjaan Tuhan. Jadi karena itulah ada tanda binatang. Misalnya Tuhan menabur gandum, setan menabur lalang. Tuhan mengundang anak-anaknya untuk mengambil pintu yang sempit dan jalan yang sempit, kemudian setan mendesak para pengikutnya untuk mengambil pintu yang lebar dan jalan yang luas. Tuhan membandingkan gerejanya dengan seorang wanita murni, sedangkan setan membandingkan para pengikutnya dengan seorang wanita yang tidak murni. Akhirnya, Tuhan memiliki meterai yang dengannya dia akan memeteraikan anak-anaknya, sementara setan memiliki tanda yang dengannya dia mengidentifikasi para pengikutnya. Jika ada satu tema dalam kitab Wahyu yang telah menjadi subjek kesalahpahaman, itu adalah tanda binatang ini. Jika saat ini kita cari di Google apa itu tanda binatang, maka akan muncul setidaknya ada 15 juta referensi mengenai tanda binatang itu. Dan secara harfiah tidak mungkin untuk kita membaca semua topik mengenai itu di internet. Dan hal yang menarik tentang ini adalah bahwa ada
ribuan interpretasi mengenai apa itu tanda binatang yang sebenarnya. Ada yang bilang bahwa tanda binatang itu adalah barcode yang ada di produk-produk yang ada di supermarket. Ada juga yang bilang bahwa tanda binatang ini adalah microchip yang dimasukkan ke kulit kita, atau mungkin sesuatu yang lebih canggih. Nah, kita akan mempelajari topik ini, tetapi bukan dari sudut pandang Google, tetapi dari firman Allah. Yang pertama adalah meterai Allah. Dalam Wahyu 7 ayat 1-4, meterai ini melambangkan kepemilikan seseorang atas sesuatu. Dan apa saja yang harus ada di dalam sebuah meterai, yaitu nama si pembuat meterai, lalu daerah kekuasaannya, dan jabatan dari si pembuat meterai itu. Dalam meterai Allah, kita tahu bahwa nama si pembuat meterai itu adalah Tuhan Allah kita, dengan jabatan Sang Pencipta. Dan wilayah kekuasaannya adalah langit, bumi, dan laut. Siapa saja yang dimeteraikan oleh Allah, berarti ia telah diakui Allah sebagai miliknya oleh karena ia bertahan sampai akhir dan memiliki tabiat seperti Allah dan anak domba. Ingatlah aturan penafsiran yang telah kita bahas dalam rangkaian pesan ini, yaitu biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Dalam Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dalam Wahyu 14 ini kita menemukan sebuah perbedaan dengan yang di Wahyu 7 ayat 1-4. Saya akan bacakan dalam Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Perbedaannya adalah dalam Wahyu 7, 144.000 orang ini yang merupakan simbol umat Tuhan di akhir zaman, memiliki meterai Tuhan di dahi mereka. Dan dalam Wahyu 14 ini, 144.000 orang ini memiliki nama anak domba dan Allah tertulis di dahi mereka. Rupanya ada kontradiksi, tetapi kita bisa menarik kesimpulan bahwa meterai Tuhan ini adalah nama Tuhan yang tertulis di dahi umat beriman. Berarti meterai Tuhan ini adalah hukum atau nama atau karakter Allah. Mengapa meterai ini harus di dahi? Karena dahi itu melambangkan pikiran. Tabiat kita dimulai dari pikiran. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita diharuskan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang patut kita berikan kepada Allah. Orang yang memiliki meterai Allah akan terbebas dari bencana atau malapetaka yang akan dicurahkan Allah melalui keempat malaikat. Dan disebutkan ada 144.000 orang
yang setia, yang selalu mengikuti kemana saja Tuhan pergi. Apa saja ciri-ciri dari 144.000 orang ini? Dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 4. Yang pertama, ciri-cirinya adalah tidak mencemarkan diri dengan kemurtatan perempuan, karena mereka murni seperti perawan. Lalu yang kedua, mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Lalu mereka adalah korban sulung bagi bapa dan anak. Dan yang terakhir adalah tidak ada dusta dan cela. Dan 144.000 orang dari suku dan 12 suku Israel ini itu adalah bukan lambang yang sebenarnya. Mengapa? Karena Israel di sini itu melambangkan Israel rohani dan bukan Israel jasmani. Karena Israel jasmani telah ditolak oleh Tuhan karena gagal menemukan misinya di dunia ini. Dan mungkinkah Tuhan hanya akan menyelamatkan 144.000 orang ini? Tentunya tidak. Mengapa? Karena untuk apa kita capek-capek mengabarkan Injil kalau hanya 144.000 orang dan 11 suku Israel saja yang akan selamat. Lalu jadi siapakah 144.000 orang ini? 144.000 orang ini adalah mereka yang masih hidup ketika Yesus datang kali yang kedua dan telah melewati kesusahan yang besar. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa materai Allah ini adalah karakter Yesus Kristus yang direproduksi dalam kehidupan para pengikutnya yang setia. Umat Allah yang memiliki tanda atau materai Allah berarti mereka hidup dan menurut hukum Allah, serta menyembah Allah. Tapi di mana kita bisa menemukan prinsip-prinsip Tuhan untuk hidup kita terungkap. Kami telah menyatakan bahwa perintah-perintah adalah prinsip-prinsip kekal Allah. Dengan cara yang sama, sangat penting untuk dicatat bahwa ketika Perjanjian Lama berbicara tentang materai, itu menghubungkannya dengan perintah tertentu. Jika Anda membaca kitab Yeskiel, kita akan menyadari mana dari 10 hukum yang berhubungan langsung dengan materai Tuhan. Jadi materai Tuhan ini berhubungan langsung dengan hukum yang keempat, yaitu hukum mengenai hari Sabat. Pemeliharaan hari Sabat adalah suatu tanda kesucian. Dalam Yeskiel 20 ayat 12, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Dalam Yeskiel 20 ayat 20, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi hukum keempat ini adalah hukum yang menyatakan bahwa kita ini adalah milik Allah. Hari Sabat menghadirkan kepada kita Allah sebagai pencipta yang mengatur langit, bumi, laut, dan segala sesuatu di dalamnya. Hari Sabat ini adalah materai yang membedakan umat beriman Allah yang mengakui kedaulatannya. Jadi sebagai kesimpulannya adalah dengan memelihara hari Sabat, kita mengakui Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara kita. Lalu bagaimana dengan tanda binatang? Dalam ayat inti kita tadi, kita bisa memperhatikan ada 3 hal yang berbeda mengenai tanda binatang ini, yaitu yang pertama adalah dari tandanya. Lalu yang kedua adalah nama binatang itu, dan yang ketiga adalah nomor namanya.
Namun ketika kita membaca ayat ini dalam versi lain dari Alkitab, kita bisa melihat bahwa tiga hal ini itu bukan hal yang berbeda, tapi tiga hal itu adalah hal yang sama. Tanda, nama, dan nomor binatang itu adalah hal yang sama. Ketiga elemen ini memberitahu kita tentang karakter binatang itu. Oleh karena itu, tanda binatang tidak lebih dari karakter binatang atau antikristus yang direproduksi dalam diri para pengikutnya. Ingat bagaimana watak Tuhan tercermin dalam pengikutnya, yaitu dalam ketaatan pada perintahnya, dan mengakui bahwa Dia adalah pencipta dan pemilik segalanya. Tetapi binatang ini memanifestasikan dirinya, yaitu dengan menempatkan perintah manusia di atas perintah Tuhan. Saya akan berikan ilustrasinya. Allah menetapkan hari Sabat sebagai ciri dari hukumnya. Sabat dipelihara oleh Yesus dan para rasul. Tidak ada ayat Alkitab yang mengajarkan bahwa hari raya Sabat ini telah diganti ke hari lain dalam seminggu. Tapi yang terjadi saat ini adalah kebanyakan, sebagian besar, gereja Kristen ini meninggalkan 10 perintah dan menetapkan hari lain untuk menyembah Tuhan. Lalu juga ada katekismus petobat dari doktrin Katolik mengatakan hal sebagai berikut. Ada sebuah pertanyaan. Apakah Sabat itu? Lalu ia menjawab, Sabtu adalah hari Sabat. Lalu ditanya lagi, mengapa kita merayakan hari Minggu dan bukannya hari Sabat? Lalu jawabnya, kami merayakan hari Minggu sebagai ganti hari Sabat karena Gereja Katolik mengubah hari raya Sabat menjadi hari raya Minggu. Menjadi hari Minggu. Mereka telah mengubah Sabat menjadi hari yang telah ditetapkan manusia. Seperti yang kita lihat, dunia ini akan dibagi menjadi dua kelompok. Di satu sisi mereka yang memiliki karakter Tuhan dan hidup dalam ketaatan pada perintahnya, dan di sisi lain mereka yang memiliki karakter binatang. Jadi tanda binatang ini adalah hukum atau sistem yang dibuat oleh binatang dalam hal penyembahan. Dan angka 666 itu tadi juga diambil dari nama seorang paus yang jika namanya dijumlahkan itu 666. Lalu yang dilakukan oleh kepausan itu tadi adalah dia membuat sebuah patung agar semua orang itu menyembah patung tersebut. Patung yang dimaksud di sini adalah itu tadi, yaitu mengubah sistem peribadatan atau ibadah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sebelum tiba di kesimpulan, di sini ada sebuah cerita mengenai seorang remaja putri yang setia yang memutuskan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Namanya adalah Brenda. Dan saya sering sekali mendengar cerita seperti ini, mungkin dari kakak-kakak kelas yang sudah jadi mahasiswa, pasti ada aja mereka yang memberikan kesaksian bahwa mereka harus memilih antara pergi ke kampus untuk mengikuti kelas pada hari Sabat atau mereka tetap beribadah di hari Sabat. Dan cerita Brenda ini juga sama seperti itu. Tetapi Brenda di sini dia juga memberikan kesaksian di sebuah gereja dan dia mengatakan bahwa hari itu banyak yang percaya bahwa saya akan sedih karena dia tidak dapat mengambil gelar masternya
karena ada satu kelas yang harus dia ikuti di hari Sabat, tetapi dia memilih untuk tidak mengambil kelas itu. Dan katanya, hari itu banyak yang percaya bahwa saya akan sedih, tetapi justru sebaliknya. Brenda ini senang untuk setia kepada Tuhan. Meskipun dia kehilangan hari kelulusannya, tetapi dia menerima sukacita hidup dalam ketaatannya kepada Tuhan. Brenda adalah contoh dari apa artinya mengakui Tuhan sebagai pemilik dan penguasa segalanya. Dia adalah teladan tentang apa artinya menerima karakter Yesus Kristus dan hidup dalam kepatuhan. Kesimpulan dari renungan malam hari ini adalah Tuhan ingin karakter Yesus Kristus direproduksi dalam hidup Anda. Tuhan ingin agar dalam hidup Anda buah-buah dari keberadaan ketaatan penuh diwujudkan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk membuat komitmen untuk setia kepada Tuhan. Mintalah Tuhan untuk mereproduksi dalam diri Anda karakter Kristus dan membantu Anda menjalani kehidupan ketaatan penuh. Kiranya Tuhan memberkati.